Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema setiap bertengkar selalu mengucapkan talak ataupun cerai. Jatuhkah talaknya? Ya. Nah, jadi mungkin banyak ya pengantin baru tuh apalagi yang emosinya masih sangat tinggi. Setiap pertengkaran terjadi selalu yang terucap dari lisannya adalah cerai. Ya. Ada juga mungkin pengantin yang tidak termasuk kategori baru, mungkin sudah 3 tahun ke atas pernikahannya. Setiap hari bertengkarnya 3 kali ya. 1 tahun itu ada 356 hari, sudah 1150 hari. Nah, sementara setiap hari bertengkarnya 3 kali, jadi sudah 3.000-an kali pertengkaran terjadi baik secara langsung, offline, ataupun bertengkarnya secara online, video call, atau chatting, atau telepon, dan seterusnya. Dan setiap pertengkaran itu selalu mengatakan cerai, cerai, dan cerai. Nah, pertanyaannya, jatuhkah talaknya? Jadi begini, jadi kalau yang mengatakan itu istri, kan biasanya lebih tinggi emosinya. Jadi kalau kita lihat pertengkaran terjadi itu ya, itu suara istri itu biasanya akan lebih tinggi daripada suara suaminya. Suaminya biasanya masih berusaha meredam, mengendalikan diri, mungkin malu dengan keluarga kalau masih satu rumah dengan keluarga, atau malu didengarkan tetangga dan seterusnya. Tapi suara istrinya lebih melengking. Nah, kalau yang mengatakan talak itu adalah istri ya, ceraikan aku, atau istrinya yang malah bilang, aku ceraikan kamu. Nah, itu tidak jatuh talaknya. Ya. Karena apa? Karena menjatuhkan talak atau bercerai itu adalah suami, ya, adalah haknya suami, bukan istri. Jadi kalau yang mengatakan aku ceraikan kamu, nah, itu adalah istrinya, maka pernikahannya sama sekali tidak terganggu. Tidak ada kerusakan sedikit pun dengan perkataan istri, aku ceraikan kamu, ceraikan aku talak kamu, talak aku, dan seterusnya. Biarpun itu sudah diucapkan 3.375 kali. Ya, kalau yang mengatakan istri. Karena talak itu adalah suami yang mengatakannya. Atau bisa kita sebut bahwa talak itu adalah hak dari suami. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-49. Ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minati summa talaktumuhunna. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka. Nah, jadi itu ya. Jadi talak dan rujuk itu adalah hak suami. Sehingga kalau yang mengatakan talak cerai itu adalah istri, mereka tetap suami istri. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau yang mengatakan talak cerai ribuan kali itu suami? Nah, ya semoga ketika dia mengatakan itu, dia dalam keadaan yang betul-betul marah, ya, khilaf. Jadi marahnya itu sampai betul-betul tidak bisa mengendalikan dirinya, kehilangan akalnya pada saat marah itu. Karena kalau kemarahan yang demikian itu adalah apapun yang dia ucapkan, termasuk talak tadi itu termasuk dimaafkan ya.
kalau betul-betul dalam keadaan emosi yang ketika dia emosi itu sampai tertutup akalnya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innallaha wado'a an amatil khoto'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan dosa dari umatku ketika ia keliru, lupa, dan dipaksa. Ya, nah jadi semoga kekeliruan itu Allah maafkan. Ya, nah tetapi memang kedepannya ya semarah apapun, seemosi apapun, seorang suami harus bisa menahan lisannya, jangan sampai terucap kata talak dan kata cerai. Karena kalau dia mengucapkan itu dalam keadaan dia sadar, dia tahu apa itu artinya talak, apa itu artinya cerai, ya bahwa talak itu artinya berpisah, ya. Dia tahu, dia sadar itu, ya kalau dia ucapkan ya jatuh talaknya. Nah, semoga kalau yang kemarin-kemarin itu adalah kekeliruan ya, karena sedang dalam keadaan kemarahan, emosi pada puncaknya yang ketika dia emosi tadi tertutup akalnya, nah sehingga kekeliruannya tadi Allah maafkan dan Allah ampuni sehingga mereka tetaplah suami istri atau belum jatuh talaknya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.